Mohon izin kami ucapkan selamat datang kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Elvira Asegaf SIKM beserta rombongan di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan. Selanjutnya mohon izin berkenan kepada Ibu Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Sonia Duyun SIKMH untuk memandu kegiatan konferensi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Kapolda Lampung, yang kami hormati Dir Narkoba Polda Lampung, yang kami hormati Kapolres Lampung Selatan, dan yang kami hormati juga dari tim lapor AKBP yang beserta kawan dari lapor yang meliputi lapor Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Dan yang saya banggakan juga rekan-rekan dari media yang pada pagi hari ini sudah datang di kegiatan konferensi pers. Kita ketahui bahwa narkoba merupakan musuh kita bersama yang dapat merusak generasi muda. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan keberhasilan Polres Lampung Selatan dalam mengungkap dan bisa mengamankan sebanyak 122,51 kg. Untuk lebih jelasnya kepada Bapak Kapolda kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Yuliantono Prasanto Sika. Yang saya hormati Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Sondari. Masuk di lapor Polda Sumatera Selatan AKBP yang Panigosa SIMT, Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kamsiri SHMH, pejabat utama Polres Lampung Selatan, hadirin saya hormati para rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa atas semua nikmat yang kepada kita dan kepada kita semua. Sehingga sesuai dengan agenda pagi ini kita melaksanakan kegiatan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Lampung, khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa Sat Narkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sesuai dengan laporan polisi A149 bulan 12 2025 SPKT Satgas Narkoba Polres Lampung Selatan Polda Lampung tanggal 28 Desember 2025 tentang pengungkapan tindak pidana narkoba. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas Narkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan penangkapan dan penyitaan terkait dengan narkotika seberat 122,515 kg yang apabila diasumsikan dengan nilai ekonomis per 1 gram kurang lebih 1 juta rupiah, maka
nilai 122,515 kilogram tersebut adalah 122 miliar 515 juta rupiah. Dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, maka jiwa yang bisa diselamatkan apabila diasumsikan 1 gram itu dikonsumsi oleh atau untuk 5 jiwa, maka dengan 122,515 kilogram narkotika tersebut, jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 612.575 jiwa. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember sekira pukul 21.00 WIB. TKP-nya adalah di area Seaport Integration, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan penyidik berhasil menangkap beberapa tersangka. Yang pertama inisial WS, laki-laki 30 tahun, pekerjaan mahasiswa agama Islam, alamat Dusun Timur, Kuala, Blangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Yang kedua adalah R, laki-laki 44 tahun, pekerjaan mekanik, agama Islam, Dusun Tuping, Tunong, Blangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Yang ketiga yaitu saudara S, laki-laki 43 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, LR perbatasan Dusun Timur, Kuala, Blangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Kami jelaskan kronologis peristiwa penangkapan tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekitar pukul 18.00, anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Integration, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian memberhentikan kendaraan Pol diesel warna kuning Nopol BM 8836 TB. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sopir R dan S, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ada 1 kendaraan pribadi Terios warna silver bernomor polisi BL 1268 KY yang mengawal perjalanan kendaraan tol diesel yang dikendari oleh tersangka WS. Kemudian anggota juga memberhentikan kendaraan Terios tersebut yang dikendarai oleh tersangka WS. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan tol diesel yang bermuatan 8 ton jengkol. Jadi kamuflasenya adalah jengkol sebanyak 8 ton. Kemudian pada saat itu ditemukan ada 5 karung berisikan 114 bungkus besar yang ditumpuk di bawah muatan jengkol di dalam bak truk bagian depan, yang menurut pengakuan para tersangka bahwa mereka berangkat dari Aceh tujuan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat di Polres Lampung Selatan dilakukan gelar perkara terhadap tersangka WS, R, dan S sesuai dengan peran masing-masing. WS yaitu mengawal narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Adapun yang memerintahkan tersangka WS adalah seorang yang bernama SEM, saat ini statusnya DPO, dan tersangka WS dijanjikan upah oleh SEM sebesar 100 juta rupiah, namun baru menerima uang sebesar 50 juta rupiah.
Dan peran tersangka R dan S yang membawa kendaraan kondisel warna kuning nomor BM 8836 TD atas perintah WS dari Aceh menuju Pasar Induk Ramadjati, Jakarta, dan dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang, dan dijanjikan akan merehabkan rumah. Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 dilakukan sampel uji pengecekan secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut. Hasilnya adalah positif, mengandung sediaan narkotika metafetamin jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 dilakukan penahanan terhadap tersangka WS, R dan S di Polres Lampung Selatan, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Barang bukti yang berhasil diamankan 5 karung berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 114 bungkus besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 122,51 kg. Setelah dilakukan uji sampel di lapor Polda Sumsel, hasilnya positif mengandung sediaan narkotika atau metafetamin jenis sabu. Barang bukti lain yang berhasil disita atau diamankan oleh petugas yaitu 1 unit handphone merek iPhone 11 warna hitam milik tersangka WS, 1 unit handphone merek Infinix Smart 10 warna silver milik tersangka WS, 1 unit handphone merek Itel A70 warna biru jongker milik tersangka WS, 1 unit handphone merek Realme Note 60X warna hijau muda milik tersangka R, 1 unit handphone merek Oppo A57 warna hitam milik tersangka S, 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Terios warna silver metalik nomor BL 1268KY. Berdasarkan pengakuan tersangka WS bahwa mobil Terios tersebut didapat dengan cara meminjam pada pamannya di Aceh, serta 1 unit kendaraan Gold diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor BM 8836 TD. Berdasarkan pengakuan para tersangka bahwa mobil Gold diesel tersebut sudah disiapkan di pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh yang sudah disiapkan oleh SEM yang saat ini statusnya DPO. Peran tersangka WS berperan sebagai pengawal narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Pasar Induk Ramadjati, Jakarta. Adapun yang memerintahkan TSK WS adalah seorang bernama SEM yang dijanjikan dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Dan baru pertama kali tersangka WS melakukan pekerjaan mengawal narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian R berperan membawa kondisel yang dikamuflase bermuatan jengkol seberat 8 ton yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramadjati, Jakarta, yang dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang, dan dijanjikan akan merehabkan rumah tinggalnya karena kan rumah tersangka R sudah rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan baru pertama kali ini tersangka R membawa narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil BAP-nya. Kemudian yang ketiga, S berperan membawa kondisel kamuflase muatan jengkol yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramadjati, Jakarta. Juga dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang, dan dijanjikan akan merehabkan rumah dikarenakan rumah tersangka R tersangka S rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan menurut pengakuannya dari BAP, baru pertama kali ini tersangka S membawa narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pasal yang tersangkakan yaitu unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Kemudian unsur pasal 112
ayat 2, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dan unsur pasal 132 ayat 1, setiap orang yang melakukan pemufakaran jahat narkotika. Tersangka WS dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati. Tersangka WS menerima menjadi perantara, menyerahkan dan melakukan pemufakaran jahat narkotika. Selanjutnya tersangka R dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati. Tersangka R menerima menjadi perantara, menguasai dan melakukan pemufakatan jahat narkotika. Dan terakhir yaitu tersangka S yang dijerat dengan pasal 114 ayat 2 untuk pasal 132 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati. Tersangka S menerima menjadi perantara, menguasai dan melakukan pemufakaran jahat narkotika. Demikian yang bisa kami sampaikan informasi terkait pengungkapan tindak pidana narkotika oleh jajaran Serse Narkoba Polres Lampung Selatan, Polda Lampung. Kemudian waktu kami balikan kepada Pak Tumas, silakan. Terima kasih Jenderal atas penyampaiannya. Baik, kita buka tanya jawab dari sisi kiri, kanan, ataupun dari kiri. Ya, kami silakan dari sisi kanan. Terima kasih. Nama saya Artoma dari Universitas. Pertama saya ucapkan selamat kepada Polres Lampung dan Polda Lampung atas prestasinya pada hari ini berhasil mengungkap kasus narkoba seberat 122,5 kg oleh Satreskrim Narkoba Lampung Selatan. Beberapa hal tadi sudah diungkapkan untuk kronologis penangkapan dan sebagainya. Yang saya tanyakan untuk mengenai tersangka. Tidak biasanya saya mungkin yang paling kaget, yang saya tidak menjadi kurang update. Hari ini tidak saja karena tersangkanya di Pasar di sini. Penjelasannya benar kepada Pak Kapolda. Kenapa hari ini para tersangka yang sudah diamankan tidak diadakan dalam persidangan? Untuk pertama kali Pak Bapak. Terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Perlu kami sampaikan hasil koordinasi kita dengan Kejaksaan mengikuti dengan UHAM yang baru. Memang secara aturan tidak diperbolehkan untuk menampilkan tersangka, sehingga karena saat ini dalam proses transisi dan penyesuaian, mungkin kali ini baru pertama kali, maka kami sampaikan bahwa untuk menampilkan tersangka di kegiatan press release kita juga diatur oleh Perkap bahwa pimpinan sesuai mengacu dengan KUHP yang baru tidak diizinkan untuk menampilkan tersangka pada saat proses rilis. Mudah-mudahan sekaligus ini edukasi kepada masyarakat bahwa memang di periode dengan KUHP yang baru ini sejak tanggal 2 kemarin Januari sudah berlaku, sehingga kita komunikasi dengan Kejaksaan sama dari penegak hukum yang lain juga melakukan hal yang sama, tidak menampilkan tersangka pada saat melakukan press release dengan data bahwa
asas praduga tak bersalah masih berlaku kepada para tersangka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan lagi? Ya, silakan dari sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asok. Mau tanya. Itu apa mungkin saya salah kurang dengar atau gimana? Tapi Bapak jelaskan bahwa salah satunya mengamankan handphone. Ya. Cuman saya belum dengar apakah ini termasuk jaringan internasional atau gimana? Gitu. Karena kalau bisa diperiksa dari handphone itu bisa ketahuan apakah ini satu jaringan nasional atau internasional, mungkin begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Pak ya. Handphone itu tidak bisa tepat karena kita harus melakukan profiling dari beberapa provider karena pun masing-masing yang disita oleh penyidik. Kita sedang melakukan rangkaian antara komunikasi yang satu dengan yang lain sehingga kita perlu waktu untuk memprofiling. Yang jelas yang bersangkutan adalah jaringan nasional yang saat ini baru kita ketahui dengan yang tadi DPO ya, yang posisinya juga ada di Aceh. Nah, kita sedang melakukan pendalaman yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan pemeriksaan baru kita bisa lakukan analisa jaringan mereka. Terima kasih. Baik, masih ada satu yang mana? Cukup? Oh, panggil. Silakan. Dari Sibelius. Jadi Kapolda memang dari Simpo TV. Ini terkait modus Kapolda memang menggunakan jadwal ini memang modus baru kah atau seperti apa buat penyelundupan di Papua ini? Kemudian apakah ada kemungkinan modus-modus lainnya dan upaya kita seperti apa untuk tahun ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah beberapa kali dengan modus-modus menggunakan sarana angkutan sembako, bahan makanan dan sebagainya. Dan tentunya mereka selalu berganti-ganti modus dan yang pasti penyidik selalu mengawasi dengan proses pergantian atau kamuflase yang mereka lakukan. Penyidik cukup jeli di lapangan, ya kan, dengan memanfaatkan kemampuan mereka, selain juga mengikuti alur dari perjalanan narkotika tersebut, melakukan pemantauan dari mulai proses hulu sampai ke hilir, dipelajari, dianalisa, baru kita bisa menetapkan target, waktu dan sebagainya. Pola-pola yang mereka lakukan selalu berubah-ubah, tidak bisa konstan, macam-macam yang dilakukan, dan ini tentunya terus dilakukan pengawasan oleh tim kami yang ada di lapangan. Terima kasih. Cukup? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Satu lagi? Atau silakan. Cukup ya? Baik. Kalau begitu sebelum kita tutup dan kita berfoto di depan barang bukti, maka kami dari Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat agar mari kita selamatkan generasi muda untuk menjauhi yang disebut dengan narkoba. Demikian konferensi pers pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Demikian kami persilakan kepada Bapak Kapolda, Bapak Dir Narkoba dan Bapak Kapolres untuk berfoto bersama dengan barang bukti satu-satu. Tutup ini, aman. Itu tadi.
emas pakai kemasan seakan-akan barang teks. Menguji foto acara Pandu dengan pejabat pemegang barang bukti sabu. Menguji kita foto bersama, kami hitung 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih.